Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Pada hari ini kita bersama-sama dengan Pak Hari akan kembali lagi untuk belajar bersama untuk materi-materi kelas 6. Dan kali ini kita bersama-sama akan memasuki untuk tema yang kelima ya. Dan kali ini kita bersama-sama akan belajar dari subtema 1, yaitu kerja keras berbuah kesuksesan, dari tema pokok yaitu wirausaha. Untuk itu mari bersama-sama kita simak untuk penjelasan berikut ini. Baiklah, tahukah kalian bahwa Indonesia itu memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Ya, tentu. Baik, coba anak-anak perhatikan di buku paket, di buku yang kamu miliki, mengenai teks eksplanasi pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, yaitu kisah dari Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan juga teman-temannya. Nah, setelah itu coba perhatikan anak-anak, dari bacaan tadi kita bisa mengambil inti atau mengambil informasi penting yang perlu anak-anak pahami. Nah, dalam cerita tersebut itu menceritakan mengenai hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawannya. Mengapa? Ya, karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN yaitu apa? Ya, mereka dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk wirausaha dari tiap-tiap negara. Nah, lalu apa itu pengalaman belajar yang diperoleh oleh Edo? Iya, Edo mendapatkan pengetahuan yang bertambah tentang makanan-makanan khas dari setiap negara ASEAN. Lalu yang diperoleh oleh Beni apa? Iya, jadi Beni bisa mengenal wayang asik atau wayang asik asal Brunei yang khas dari wayang Indonesia. Pasti beda ya dengan wayang di Indonesia. Indonesia itu ada wayang orang, ada wayang kulit, kemudian juga ada wayang golek ya, dari macam-macam di Indonesia. Nah, pengalaman belajar yang diperoleh oleh Udin apa? Ya, jadi Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Karena apa? Dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya setiap negara ASEAN. Nah, dari pengalaman teman-teman tadi, kita bisa mengambil kegiatan yang mungkin paling menarik. Ya, antara lain bisa mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan agar bisa mendapatkan pengalaman yang seru dan juga mendapatkan hadiah cindera mata sebagai kenang-kenangan. Nah, anak-anak, dari teks itu kita bisa mengambil hal-hal yang penting. Pertama, pentingnya kegiatan pameran khusus kawasan ASEAN, yaitu untuk mempererat hubungan antar negara anggota. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui ciri khas dari karya dan budaya setiap negara ASEAN. Lalu yang ketiga, kalian bisa menjadikan negara Brunei itu sebagai pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan seni budaya kita sendiri, karena di Indonesia itu beragam dan banyak sekali seni budaya yang dimiliki. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ya, jadi kita sudah tahu dari berbagai bidang. Nah, lalu apa itu peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Ya, pertama
ikut serta dalam MIA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Lalu yang kedua, menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama di sektor industri. Lalu yang keempat, yaitu menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang, tentunya di kawasan Asia Tenggara ini. Nah, anak-anak, dalam pameran negara-negara ASEAN itu terdapat cindera mata yang terbuat juga dari magnet, ya, yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu almari es atau lemari es, kulkas. Nah, tentu anak-anak sering melihat atau mungkin memiliki. Nah, apakah kamu juga pernah menemukan magnet yang ada di sekitarmu? Di mana saja kamu bisa menemukan magnet itu? Lalu, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Ya, anak-anak, magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Nah, tadi ada medan magnet. Medan magnet itu daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Lalu, apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Ya, coba perhatikan gambar ini. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk dari magnet. Nah, magnet itu ada yang alami, ada yang buatan. Ada alami, ada yang buatan. Apa arti simbol U dan S pada gambar itu? Ya, di situ U itu artinya utara yang menunjukkan kutub utara magnet, sedangkan S artinya selatan yang menunjukkan kutub selatan magnet. Nah, perhatikan coba gambar itu. Di situ ada magnet apa saja? Iya, ada magnet batang, ada magnet silinder atau tabung, lalu ada magnet kancing, ya toh. Kemudian juga ada magnet yaitu ladang, ada magnet U, ya toh, dan juga ada magnet jarum, ya. Lalu magnet batang, perhatikan di situ merupakan magnet yang berbentuk balok. Magnet silinder merupakan magnet yang berbentuk tabung. Lalu ada magnet jarum, merupakan magnet yang terbentuk jarum yang mengarah ke dua arah yang berlainan. Magnet ladang merupakan magnet yang terbentuk seperti huruf U. Kemudian magnet lingkaran atau kancing tadi merupakan magnet yang berbentuk lingkaran seperti kancing, ya. Jadi itu. Ini adalah contoh-contoh dari bentuk magnet. Nah, perhatikan di situ. Jadi di situ ada warna merah yang menunjukkan utara, lalu yang putih itu selatan. Atau sering putih itu ada diwarnai dengan warna biru. Jadi itu. Nah, tahukah kamu bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu itu orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar dan salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetis litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Nah, saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet, yaitu di sekitarmu, yaitu ada pengeras suara, layar televisi, dan kaset merupakan contoh-contohnya menggunakan magnet. Nah,
Lalu semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat dan daya magnet yang kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu tadi kutub utara U dan kutub selatan S. Sering kita menjumpai magnet ya, di sekitar kita yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara. Magnet itu sendiri singkatan dari north dan berarti utara. Sedangkan S kutub selatannya singkatan dari south yang berarti selatan. Nah, magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus atau dalam gambar tadi. Selain itu ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladan atau sepatu kuda ya, dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut itu ya. Nah, apakah kamu juga masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Ya, kita harus mendaftarkan dulu, yaitu dengan tentu saja formulir yang disediakan. Nah, masih ingatkah anak-anak untuk formulir? Iya, formulir itu berisi apa di situ? Keterangan-keterangan pribadi, identitas diri yang harus diisikan di situ. Itu formulir, ada nama lengkap, mungkin umur, ada kelas, alamat, dan sebagainya. Coba sekarang perhatikan gambar ini. Di situ ada dua jenis formulir. Ada formulir A, formulir B. Nah, apa yang kamu temukan dalam kedua formulir itu? Iya, di situ ada judul formulir, ada kolom pengisian identitas diri, kolom pengisian minat peserta, kolom untuk mencantumkan tanda tangan, dan juga ada catatan tambahan. Nah, lalu apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Coba perhatikan di situ. Iya, di situ adalah tujuan formulir itu sendiri. Formulir A di situ untuk mendaftar menjadi peserta lomba cerdas cermat ASEAN. Sedangkan yang formulir B itu untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi di situ jelas tujuannya itu berbeda. Lalu mengapa formulir itu kita butuhkan? Ya, karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan itu sendiri. Lalu kapan kita bisa mengisi formulir? Ya tentunya ketika akan mengikuti suatu kegiatan atau akan menjadi anggota suatu organisasi. Lalu apa yang dapat kita simpulkan tentang formulir itu? Iya, formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan menggali informasi lainnya. Itu anak-anak. Nah, dalam pameran negara-negara ASEAN banyak sekali produk dari berbagai negara yang diperkenalkan. Nah, produk-produk tersebut dikemas dengan cara yang menarik ya, supaya masyarakat atau khalayak umum itu tertarik. Dalam pameran negara-negara ASEAN banyak terlihat reklame ya yang digunakan untuk mempromosikan berbagai negara. Nah, coba perhatikan reklame di sekitarmu. Ya, banyak sekali reklame yang bisa anak-anak peroleh. Coba perhatikan gambar ini. Di situ ada brosur dan juga ada selebaran. Nah, di situ perhatikan perbedaannya. Tentunya anak-anak bisa lihat ya. Pelajaran sebelumnya sudah dikenalkan mengenai brosur dan juga selebaran. Apa yang kita amati dari reklame kan? Ya, di situ ada gambar dan tulisan.
Apakah kamu pernah menemukan reklame yang mirip dengan reklame itu? Ya tentunya pernah ya. Ciri-ciri khusus yang bisa ditemukan dalam reklame antara lain apa? Yaitu memuat informasi singkat namun jelas. Terdapat gambar yang menarik di situ ya, dan terdapat juga penawaran yang menarik, ya toh, dengan kata-kata atau kalimat yang memikat. Nah, kita tahu bahwa tujuan masing-masing reklame adalah untuk memperkenalkan produk dan juga untuk memberi informasi tentang suatu kegiatan. Dari situ dapat disimpulkan tentang reklame. Reklame menjadi media informasi yang sangat tepat untuk menyebarluaskan informasi penting seperti memperkenalkan produk atau memberikan informasi tentang suatu kegiatan. Nah, lalu apa tujuan masing-masing dari reklame? Ya, tulis coba kesimpulan tentang reklame. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada siapa? Ya, kepada masyarakat dengan menggunakan apa? Gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan reklame yaitu agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Nah, di sekitar kita contoh reklame dapat berupa poster, bisa spanduk, bisa brosur, selebaran, bisa logo, gitu. Yang besar itu baliho dan juga emballase. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, anak-anak, coba sebelumnya anak-anak telah membaca tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Apakah kamu bisa menemukan keberagaman ekonomi dari usaha dalam teks itu? Iya. Tentunya kita bisa menemukan berbagai usaha mulai dari kerajinan, makanan, dan juga karya seni. Ya, perbedaan-perbedaan usaha itu merupakan salah satu contoh keberagaman ekonomi. Apakah kalian juga bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha di sekitarmu? Iya ya, di sekitarmu tentunya banyak sekali pedagang. Ada pedagang pakaian, ada makanan, lalu juga ada pedagang sayur, penjual makanan, ada tukang servis elektronik, serta penyedia kos bagi para pendatang atau kontrakan. Lalu juga mungkin usaha peternakan, perajin, jadi banyak sekali. Bagaimana pendapatmu tentang keberagaman usaha yang ada di sekitarmu? Iya, tentunya anak-anak dan kita semua merasa dimudahkan. Karena apa? Dengan adanya penyedia produk atau jasa di sekitar kita tentu saja dapat terpenuhi kebutuhannya. Ya, kita bisa mendapatkan lebih cepat karena apa? Lebih dekat. Masyarakat sekitar tidak perlu lagi jauh-jauh mencari kebutuhan suatu produk atau jasa karena telah tersedia di sekitar kita. Contohnya saja ketika ibumu mungkin sedang memasak atau lalu butuh bahan-bahan yang mendadak karena di sekitarnya sudah ada warung atau toko, maka mudah diperoleh. Ketika kita mungkin mempunyai alat-alat elektronik yang rusak, kita cepat bisa servis, bisa memperbaikinya dengan minta bantuan tenaga atau jenis usaha yang ada di sekitar kita. Ada tukang servis, lalu kita mungkin lebih murah ya karena tetangga ya berdekatan. Lalu juga kita tidak perlu transport yang jauh sehingga lebih murah. Ini sangat menguntungkan sekali. Berbagai macam usaha di sekitar kita. Maka mari kita semua menghargai mereka. Karena sekecil apapun pekerjaan mereka sangat berharga, sangat besar manfaatnya bagi kita. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kali ini kita bersama-sama telah memahami untuk pembelajaran pertama dan kedua untuk
tema 1 dari tema 5 wirausaha. Itu mari terus kita semangat belajar dan sampai jumpa kembali untuk video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat.